Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dika Fitria Utami, NIM 2104321011. Di sini saya diberikan tugas UAS Audit Teknologi Informasi untuk memahami materi audit yang selama satu semester ini saya pahami. Yang pertama, pengertian audit. Apa itu audit TI? Audit sering didefinisikan sebagai pemeriksaan inspeksi atau mengulas, biasanya sering digunakan pada pemeriksaan laporan keuangan suatu organisasi. Audit juga berpedoman pada ISO atau International Organization for Standardization, yang berarti merupakan proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Untuk Information Technology Infrastructure Library atau ITIL mendefinisikan audit sebagai inspeksi formal dan verifikasi untuk memeriksa apakah standar atau pedoman telah diikuti, dan catatan dibuat secara akurat serta memastikan apakah efisiensi dan efektivitas target telah terpenuhi. Untuk macam-macam audit di sini terbagi dua, yaitu satu audit eksternal dan dua audit internal. Yang pertama, audit eksternal, yaitu di mana audit dilakukan oleh pihak luar organisasi. Audit eksternal harus mengikuti aturan atau persyaratan hukum terkait. Tujuan dari audit eksternal yaitu untuk mengetahui apakah laporan perusahaan atau organisasi memang kondisi yang real tentang keadaan perusahaan untuk organisasi terkait. Tetapi, auditor eksternal tidak memeriksa seluruh laporan satu demi satu secara mendetail, karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara mereka hanya memiliki waktu yang sangat terbatas dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, audit internal, yaitu di mana auditor berasal dari pihak dalam organisasi tersebut atau di dalam perusahaan tersebut atau karyawan dari perusahaan tersebut. Audit internal biasanya sudah akrab dengan kriteria yang digunakan, atau dengan kata lain, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menentukan dasar audit mereka sendiri atau mengadopsi standar, kerangka, atau persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi lain. Selain memberi nilai dan evaluasi, seorang audit internal biasanya juga akan memberikan masukan-masukan apabila laporan kinerja, terutama yang berkaitan dengan keuangan, mengandung hal-hal berpotensi menurunkan reputasi bisnis atau reputasi perusahaan tersebut. Sehingga saat laporan dibawa ke tahap audit eksternal, perusahaan akan terbebas dari resiko menerima opini audit final yang kurang baik. Lalu, apa yang harus diaudit? Audit dapat dilakukan pada keuangan, kualitas, operasional, dan juga teknologi informasi. Audit TI dapat mengevaluasi seluruh organisasi, unit bisnis individu, fungsi misi, dan proses bisnis layanan, sistem, infrastruktur, dan komponen teknologi. Mengapa perlu diaudit? Yang pertama, mengetahui tingkat kepatuhan pada hukum. Kedua, mematuhi peraturan bursa efek perusahaan, memiliki fungsi audit internal. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas kontrol yang dilaksanakan. 4, mengkonfirmasikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, proses, dan prosedur. Memeriksa kesesuaian dengan tata kelola teknologi informasi atau kontrol kerangka kerja dan standar. Yang selanjutnya di sini ada COBIT, yaitu Control Objective for Information and Related Technology, adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user
dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknisi IT. COVID dapat digunakan sebagai tools yang digunakan untuk mengefektivitaskan implementasi IT governance, yaitu sebagai manajemen Guidelin dengan menerapkan seluruh domain yang terdapat pada GOBIT, yakni Planning Organization atau PO, Acquisition Implementation atau AI, Delivery Support atau DS, dan Monitoring atau M. ITIL atau Information atau Teknologi Information Infrastructure Library adalah suatu set teknik untuk mengelola teknologi informasi atau IT, infrastruktur, pengembangan, dan operasi. ITIL adalah pendekatan paling baik pelayanan manajemen TI di dunia. Lalu, apakah manfaat ITIL? Yaitu untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna. 3. Peningkatan hasil pemanfaatan aset. Yang keempat adalah peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan IT dengan pengguna atau pelanggan. Kelima, menjaga organisasi untuk mengimbangi perusahaan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Yang keenam yaitu layanan integrasi layanan IT. Lalu untuk selanjutnya, definisi kontrol audit TI. Kontrol internal berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu preventif atau pencegahan, kedua detektif atau pendeteksian, ketiga korektif atau pengkoreksian. Yang selanjutnya, jenis kontrol. Kontrol berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, administratif, yaitu kontrol administratif termasuk kebijakan organisasi, prosedur, dan rencana yang menentukan apakah sebuah organisasi bermaksud untuk menjaga integritas operasinya, informasi, dan aset lainnya. Yang kedua, teknis. Kontrol teknis terkait dengan teknologi, prosedur operasional, dan sumber daya yang dilakukan dan dipelihara oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan kontrol. Yang ketiga, fisik. Kontrol fisik terdiri dari ketentuan organisasi yang memiliki tempat untuk menjaga lalu memonitor akses pada fasilitas, area penyimpanan, peralatan, dan aset informasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya suatu kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.